Lewat lagu Tresna Selantang Tuwuh ini juga merupakan curahan hati dari seorang Astri kepada bapak ibunya yang sudah mendidik, membesarkan dengan penuh rasa cinta dan kasih. Setiap anak pasti pernah ngerasain rasa bersalah gitu sama orang tua. Ini adalah sebagai ungkapan rasa terima kasih ya pastinya kepada orang tua gitu ya. Kalau Tresna Selantang tuh, jadi ada bapak, ada ibu, adik-adik semua itu muncul di situ ya. Tapi ini menunjukkan kepada pemirsa mungkin yang nonton video klipnya, beginilah keakraban ya. Jadi yang patut ditiru ya. Orang tua pasti bakal selalu maafin kita dalam keadaan apapun itu. Gitu. Jadi jangan takut minta maaf. Om Swastiastu, halo pemirsa, senang sekali kita bisa berjumpa kembali bersama saya Ani Wirasuta, tentu saja dalam program acara Hello Bali, dan tentu saja kita akan mengupas banyak hal yang ada terjadi di Bali pastinya. Dan saat ini pemirsa, saya bersama dengan Astri Setiawati, adalah seorang artis pendatang baru di Belantika Musik Bali. Lumayan heboh lagunya ya, Tresna Selantang tuh. Kita kenalan sama artisnya, ini ada di sebelah nih pemirsa. Om Swastiastu. Swastiastu. Apa kabar nih? Oke. Ini kita mau tanya-tanya lebih jauh nih, banyak pertanyaan dari masyarakat ya terkait dengan lagu Tresna Selantang tuh. Penasaran aja gitu, lagunya lumayan kena di hati gitu ceritanya ya. Jadi kita mau tanya nih, lagu Tresna Selantang tuh isinya tentang apa sih? Kayak ceritain rasa terima kasih seorang anak terhadap orang tuanya yang udah ada sejak mereka masih kecil sampai saat ini. Oke, ini adalah sebagai ungkapan rasa terima kasih ya pastinya kepada orang tua gitu ya. Kalau Tresna Selantang tuh gitu ya. Kalau misalnya kan anak-anak muda itu sukanya nyanyi cinta-cinta gitu ya sesama remaja. Kamu beda aja gitu loh tentang bagaimana terima kasih kamu kepada orang tua ya pastinya ya. Ini juga pesan buat anak muda ya, jangan lupa sama orang tua gitu ya, harus hormat dan bakti sama orang tua. Yes, aku mau tanya sekarang berikutnya tentang bagaimana sih proses akhirnya kamu match dengan lagu itu gitu loh. Ada apa ya, rasa apa gitu pada saat menyanyikan, mungkin ada pengalaman gitu, bisa diceritakan nggak? Ada merinding atau apa gitu, pernah sesuatu gitu bisa diceritakan? Yang pastinya pas pertama kali denger dikasih tahu sama Om Agungnya, itu lagunya langsung kena gitu ke saya sendiri, karena jujur pasti kan setiap anak pasti pernah ngerasain rasa bersalah gitu sama orang tua gitu, karena nggak sengaja ngelakuin salah gitu. Jadinya langsung seneng aja gitu waktu denger lagunya gitu, disampaikan lewat lagu gitu. Oke. Gitu. Iya ya, kita juga pas dengerin ada sesuatu ya, jadi ada yang kena gitu ya, apa namanya, something aja gitu ya. Oke. Kemudian lanjut berikutnya nih, pada proses rekaman mungkin ada bisa disampaikan kepada pemirsa sampai bisa mewujudkan lagu itu, mungkin ada proses gimana gitu ya, ada latihan atau apa, atau langsung take aja gitu, gimana tuh? Waktu yang pasti sebelum rekaman tuh pasti sempat latihan dulu, karena karena saya sendiri juga masih belajar di bidangnya ini, belum bisa dibilang profesional sebagainya, pasti semua orang juga masih belajar. Jadi sebelum rekaman juga pastinya dilatih dulu sama Om Agung sampai akhirnya bisa rekaman. Oke. Gitu. Dari lagu itu kayaknya ada beberapa tune yang agak susah untuk dijangkau. Kalau mungkin orang-orang biasa sih mungkin agak-agak susah ya. Kalau saya dengar sih, karena nggak bisa nyanyi ini ceritanya. Kalau mungkin yang orang nyanyi udah biasa gitu ya. Bagian mananya dari lirik tersebut yang kamu rasa agak sulit ya untuk mendapatkan istilahnya, kalau istilah nyanyinya itu mungkin di bagian mananya? Waktu ini kan kalau misalnya buat di power tuh di refnya itu lumayan buat. Gimana refnya? Gimana? Menurut saya di bagian ini sampai akhir itu lumayan perlu tenaga. Dari Leng sajroning atur sane nenten manut sane ngana yang mimi sungsut ring kayun ampuraya. Wow, ini merinding banget dengernya ya. Kalau memang dihayati itu gimana, kayaknya kita banyak dosa sama orang tua ya.
Ya mudah-mudahan saja para orang tua bisa mengerti ya, paham dan memaafkan kesalahan anak-anaknya pastinya ya. Sampai gimana ya rasanya ya. Oke. Nah kemudian dalam proses rekaman dan sebagainya mungkin bisa cerita nggak sedikit tentang dari proses rekaman, kemudian bikin klipnya juga. Ini keluarga semua yang tampil ya. Oke, baiklah kayaknya seru aja gitu ya. Oke, gimana? Cerita dong dari rekaman, kemudian juga sampai garapan video klipnya. Dari waktu rekaman itu diantarnya pasnya sama Om Agung ke tempatnya Om Sile gitu kan. Di situ dilatih masih lagi sama, dikasih tahu yang mana yang salah, gimana lagi harus diperbaiki. Sampai akhirnya setelah klop baru ya nunggu lagunya beberapa hari, setelah itu langsung bikin video klipnya di Puskom Badung. Terus gimana tuh pada saat penggarapan video klip? Penggarapan video klip orang tuanya pas take-nya pastinya rusuh karena satu keluarga sendiri yang ikut. Rusuh? Ya, oke. Terus? Itu mulai dari itu semua emang pure yang ada di situ emang pure kejadian emang nyata gitu keadaannya. Dimana kayak nggak dibuat-buat atau gimana, tapi emang apa adanya ya, seperti itu ya. Oke. Jadi ada bapak, ada ibu, adik-adik semua itu muncul di situ ya. Tapi ini menunjukkan kepada pemirsa mungkin yang nonton video klipnya, beginilah keakraban ya. Jadi yang patut ditiru ya. Ada acara adegan nyuap-nyuapin juga ya. Iya. Nah, gimana nih pada proses itu, bisa kamu cerita nggak itu? Waktu itu kan disediain emang nasinya. Pertamanya udah sempet mau disuruh adegan dan apa gitu, tapi emang naturalnya nggak bisa kayak gitu. Disuruh nangis itu orang tuanya, ih nggak mau gitu. Si adegan nangis, agak bisa nggak? Bisa nangis? Harus bisa ya. Ketawa-ketawa terus kan jadinya pas buatnya. Ya? Jadinya terusnya ya ketawa-ketawa jadinya. Oke, jadi ungkapan rasa terima kasih tidak harus dengan nangis sekali mungkin ya. Jadi bisa dengan ketawa juga ungkapan terima kasih, tapi nyampe pesannya ya. Jadi kalau saya lihat itu dari klipnya nyampe lah pesannya kepada pemirsa masyarakat ya, terutama yang punya putra-putri yang akan menginjak dewasa gitu ya. Jadi untuk ngingetin mereka, dan tentu saja di sini kamu punya pesan pastinya dari lagu tersebut yang sudah kamu nyanyikan itu pasti ada pesan nih buat teman-teman ya, sebaya kamu nih seperti apa. Jadi kalau misalkan buat salah sama orang tua jangan takut buat minta maaf, dan pastinya kita juga manusia nggak luput dari kesalahan. Yang pastinya kita ada kala dimana kita buat kesalahan yang benar-benar besar sampai kita buat minta maaf aja susah gitu. Tapi kita bisa renungin sendiri kalau kita emang salah, terus ungkapin, orang tua pasti bakal selalu maafin kita dalam keadaan apapun itu gitu. Jadi jangan takut untuk minta maaf. Jangan takut untuk minta maaf. Keren banget itu bahasa itu ya. Oke pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita bersama Astri ya. Thank you, terima kasih ya. Kita sudah mampir di kediamannya Astri. Yang jelas betul-betul asri. Besok kita diundang lagi ke sini ya. Oke, baik pemirsa, buat Astri selamat ya atas diluncurkannya album Tresna, maksudnya single ya, single Tresna Selantang Tuh. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap ikutin jalan-jalan kita, ketemu dengan artis-artis lainnya, tetap terus di Hello Bali. Suksema aturang titiang wanta punika sanesida kaucap durung prasida untuk dewek titiang ngawas tresnase bape kapining titiang yening titiang wentan iwang ring pari laksanan titiang ring sajroning atur sanen enten menyut saning rana yang meme sungsut ring kayu